المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. عن سلمان ابن الإسلام الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان إلى أن قال من فطر وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن إلى آخره. Para jamaah rahimakumullah, pada hari Sabtu yang lalu sudah saya bacakan secara utuh khutbahnya Rasulullah SAW. Khutbahnya baginda Nabi SAW yang direkam dan dicatat oleh seorang sahabat Nabi namanya Salman ibnul Islam al-Farisi. Sampun saya baca biodatanya, biografinya. Salman al-Farisi ini adalah salah seorang dari sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Hawari Isa. Hawari Isa. Jadi umurnya ketika masuk Islam niki umurnya 300-an lebih tahun. Ketika dia bersama baginda Nabi SAW. Sudah kita jelaskan kemarin. Sampai pembahasan kita pada hari niki, bulan puasa niki dalam khutbahnya Nabi SAW digambarkan oleh baginda Nabi SAW bulan agung, bulan barokah, bulan di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya juga terkandung di sana ada sembahyang sunnah yang khusus di dalam bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain dan tidak ada pada umat selain umat Nabi Muhammad SAW, yaitu salat tarawih. Kemudian siang juga pernah menjelaskan bagaimana sejarah salat tarawih. Kemudian sampai dikerjakan di dalam Masjid Nabawi sampai masjid seluruh pelosok dunia niki mengerjakan 20 rakaat. Sekalipun ada di antara sebagian ulama mengerjakan 8 rakaat, ada juga yang 36 rakaat. Tapi kita tidak pusing dengan banyaknya rakaat. Yang jelas kita lakukan 20 rakaat selesai. Nah, kemudian makin juga di dalam masih baru pas niki. Masih baru kan tadi pelayanan masih baru ia pas. Jadi
manfaat. Dia jelas suara barang Musa. Nah, jadi manik Nabi di antara bulan Ramadan niki wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, di mana bulan Ramadan niki Allah menambah rezekinya orang mukmin. Dan niki pelunggum sami merasakan di bulan ini apa sama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi. Nah, di bulan puasa niki pelunggum sami merasakan bahwasanya khusus bulan Ramadan niki Allah menambah rezekinya orang mukmin. Mau pada rasain niki. Coba baik rasakan pelunggum sami elit mulai buka sampai nyaur, masya Allah rezekinya niki bertambah. Kemudian apa juga arak doang terdagang sekalipun tembeli, tetapi bukti nyata kebenaran apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khusus bulan Ramadan Allah Taala rombok rezeki dengan mukmin. Niki mukmin kira dengan Islam ni rizqil mukmin, karena belum tentu orang Islam mukmin. Syarat Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam anu sembahyang anu gede sembahyang. Yang penting Islam tertukar di kubur dengan muslim, selesai urusan. Tapi kalau mukmin memiliki iman, keyakinan di dalam Allah, di dalam apa hatinya, maka Allah menambah rezeki kepada orang-orang mukmin. Tentu yang mukmin niki orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada pahala yang berlipat ganda, orang yang berpuasa. Maka Nabi menyebut yuzadu fi rizqil mu'min fi. Kemudian manik Nabi man fattara fi shaiman, sampun tiang jelasan kemarin elek Sabtu sajud. Siapa di antara kita yang menyiapkan untuk berbuka, menyiapkan untuk berbuka, yang menyiapkan untuk berbuka niki ada yang paling afdal, yang paling utama adalah berupa makanan, kemudian minuman ya yang layaknya sih pada buka. Orang ini menyiapkan untuk berbuka puasa, maka imbalan kelebihan daripada orang yang memberikan atau memberikan uang untuk berbuka. Allah yarham yang punya guru di Mekah Maradiki tempuh itu tiang tinggal di Rubat niki asrama kode manika kam antum ya mahar kam nafar antum ya Allah sidi anak si tampar ayah aku si tampar ayah si buku 5 jelu bahasa ishtari apa tamur wa idama cara itu beli alu belajar ke pekar ya je belajar semua menjadi 5 jelu ya munabis lemai dini ni malik. Jadi tidak hanya apa lagi membuka puasa niki dengan harus kita belikan sendiri. Jadi boleh kita memberikan orang lain ikut andil untuk memberikan kita berbuka. Si pembeli batur buka. Nah, makin fadilat kelebihan niki man fattara fi shaiman kana maghfiratan lidunubi, menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ampunan Allah, itqu raqabatin minan nar, ya sebab tampunang dosa badan si Allah taala, pembebasan kita dari neraka. Memberikan orang untuk berbuka. Gede pelit lalu ibu-ibu saya jauh
kunci dapur den bapak-bapak ibu-ibu, lamun pelit ibu-ibu lantung bapak-bapak milu pelit. Jangan dina sugul polak dia lamun dewa, masa nak bapak bisa suruh kalau hatungan. Itqu raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Di samping niki juga pahala pirearan dengan membuka niki, maka pahalanya marak keluik niki beur pahala tiada. Jadi pahala kita misal makin kita bukakan untuk 10 orang, pahala kita sama dengan pahala yang 10 orang niki. Tatican pahala sih. Maka di sini orang-orang yang tidak mampu merotes. Qalu ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yufattirus shaim. Ya Rasulullah, tidak semua kita mampu memberikan buka orang berpuasa. Maka yu'tillah hadzal thawab. Oh tenang semeton manik lebih. Allah memberikan pahala yang segitu besarnya. Man fattara sha'iman ala tamratin, sekalipun sebiji kurma, au ala syarbati ma'in, atau seteguk air, atau secangkir kopi, au madzaqati labanin, atau melek. Nah niki kita memperoleh pahala. Jadi pahala yang segitu besar, kebelik tatican pahala si Maha Kuasa. Tidak kita harus membukakan pembuka dengan cara yang mewah-mewah. Alhamdulillah, saat perjalanan si Al-Maghfur guru saya di Mekah ketika yang di sana. Pertama disiapkan kepada kita tamur yang mumtaz, yang berkualitas. Berarti tamur mara luit terjual di tamur sukari ajwa. Niki ara tamur sak belum mara bertepung rasa ni. Walhasil barang niki lah. Jadi berkelas. Tidak hanya itu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebiji korma atau seteguk air atau segelas nasi segelas selumur niki kopi. Marak li Mekah kepersi siapa si Syekh niki tamur korma yang mumtaz. Seolah super cara mangkin cara super. Nah paling agat lamun arak tertuluang sumbusak. Ya tekulah sumbusak ni marak kaya napu careti. Apa careti sumbusak? Pokon jaji goreng, wah cemoh selalu searak jaji goreng tekulah tu. Niki air cukup niki. Ya si terpembuka. Dan tidak sedikit kawan-kawan kita sebanyak piraje murid niki yang milu ngiring itu. Dan kurang si 70 kajian di Masjidil Haram. Nah, kenapa? Karena berapa yang kita bukakan niki diberikan oleh Allah pahala seperti yang kita berikan niki. Nah niki. Kemudian apa manik Nabi? Wa huwa syahrun awaluhu rahmah. Nah, alhamdulillah kita sudah lewati bulan rahmat Allah. Yang namanya rahmat kasih sayang. Maka begitu Ramadan masuk, Allah Ta'ala mengkucurkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Searan rahmat kasih sayang. Maka kasih sayang Allah ditumpahkan kepada kita begitu kita masuk bulan Ramadan dan menyambut Ramadan ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Mungkin perlu istiqbal Ramadan ini perlu. Sangat perlu menyambut bulan suci Ramadan karena membawakan kepada kita rahmat Allah, maghfiratullah, pembebasan dari neraka, memberikan kepada kita Lailatul Qadar, sembahyang yang tidak pernah ada di luar itu, salat tarawih dan seterusnya. Maka layaklah kita menyambut, maka Nabi juga menyambut dengan khutbahnya.
yang sangat terkenal, sangat populer. Saya julu-julu langat baca niki khutbah niki. Setelah saya pulang, saya banyak membaca, di mana-mana saya selalu membaca khutbahnya Nabi. Tujuan pertama adalah tabarruk, barokah, dan tujuan kedua adalah mensosialisasikan bagaimana fadilat, kelebihan daripada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian manik Nabi wa awsatuhu maghfirah. Nah, sekarang ini ampunan Allah. Maka sekarang ampurayaan jamaah, banyak-banyaklah kita munajat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kuat-kuat lunas ampun. Jadi sekarang banyak-banyak bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sekarang rahmat Allah sudah dicurahkan kepada kita, maka Allah Ta'ala penuh kasih sayang kepada kita. Karena nunas, karena kita sudah mendapat predikat kasih sayang. Saran dengan tekangan, saran dengan tekangan niki apa jaran menginding pasti tebe. Yang prioritas kita utamakan permohonan kita sekarang adalah maghfiratullah. Maka di bulan Ramadan ini fase kedua namanya wa awsatuhu maghfirah, tanggal 11, 12 sampai dengan tanggal 20, namanya bulan pengampunan. Nah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan penghujung bulan Ramadan disebut dengan bulan pembebasan dari neraka. Pembebasan dari neraka. Maka di akhir bulan Ramadan kita banyak-banyak bermunajat kepada Allah. Semakin tua Ramadan niki semakin banyak. Maka di akhir bulan Ramadan itqun minan nar, yaitu pembebasan dari neraka. Maghfirah, rahmah, maghfirah, itqun minan nar. Nah, di dalam sana ada pembebasan dari neraka di akhir bulan Ramadan. Maka di sana juga dihiasi Ramadan niki dengan dua hiasan yang luar biasa. Pertama nuzulul Quran, yang kedua adalah Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah bangsa Indonesia merdeka pada tahun 17, tanggal 17 bulan Ramadan. Tapi dihilangkan dari sejarah, tidak ditulis di dalam sejarah. Coba baca sejarah, bahwasanya Republik Indonesia merdeka tanggal 17 bulan 8, 17 Agustus 1945. Itu yang menjadi lembaran negara. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan apa? Bertepatan dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan. Seharusnya digandengkan. Seharusnya, tapi berbeda jaga. Karena niki urusan negara ya. Yang jelas kita umat Islam harus tahu bahwasanya pada saat itu bertepatan benar dengan Ghazwati Badril Kubra. Perang Badr juga terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka di sini bulan Ramadan niki bulan pembebasan dari neraka. Bulan di mana dihiasi dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niki min khasais ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam umat lain namanya Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar diberikan keistimewaan oleh Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah a'mar Banu Adam, ternyata umur umat-umat terdahulu ada ratusan tahun. Kemudian diperlihatkan umur umatnya hanya puluhan tahun. Kecewa baginda Nabi. Fa akramahullah. Allah memberikan keistimewaan yang tidak ada pada umat terdahulu, yaitu syaraful zaman, syaraful makan. Keistimewaan zaman, yaitu masa
Maka di sini Allah memberikan masa namanya Lailatul Qadar, memberikan masa Yaumu Arafah, hari Arafah, hari tasyrik, kemudian hari hari Jumat, kemudian malam Jumat. Nah niki semuanya keistimewaan makan, tempat, masa yang mana Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mengimbangi umur umat sabilu-bilu zaman dahulu. Itu tican Allah Ta'ala, kontek umur tapi nilainya sama dengan ratusan tahun. Lailatul Qadar misalnya, nah, pasti kita menemukan Lailatul Qadar ni lagunya kembi, rasanya kan le pawo, nah rasanya kan le TV, rasanya kan le kedek HP. Lailatul Qadar ini kata kembi. Tetapi kalau orang yang seperti ulama-ulama kita, selalu jaga dengan Lailatul Qadar ini, maka banyak ulama-ulama yang nginap di masjid, medik meruk di masjid, supaya apa? Detik-detik Lailatul Qadar itu betul-betul dia sedang beribadah. Kenapa beribadah? Tedem di masjid agama itu beribadah. Kenapa? Niat i'tikaf, beriktikaf karena Allah. Maka pelungkum sami hadis terbiasa nih, begitu masuk masjid langsung berniat, nawaitul i'takaftu muddata muksi fi hadzal masjid, aku beriktikaf selama aku berada di dalam masjid ini. Maka orang yang mengisi Lailatul Qadar niki dengan i'tikaf, maka banyak para ulama, para solihin, orang-orang saleh tidak pulang di masjid dari maghrib tutan buka sembahyang maghrib. Lebih-lebih makin gampang di nama masjid lain. Kalau masjid di zaman baginda Nabi tidak ada yang berdampingan dengan MCK, WC, makin kan kendulun kendeke terdoang tahu. Tidak ada yang sulit sebenarnya, tinggal hidayah, arah hidayah apa dah. Tinggal ada kemauan untuk mengerjakan ni. Kalau mungkin arah hidayah aja ngandu dia berasyhadu an asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan tahiyat ringan kalau tidak ada hidayah Allah. Tapi kalau hidayah Allah ada seger, tidak ada nama capek, edaran lelah. Karena itu bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini banyak kita melakukannya di dalam akhir bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian berikutnya, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Siapa yang di antara kita memiliki karyawan, kita ringankan bebannya pada hari itu. Misalnya jamnya kita kurangi, pekerjaannya kita kurangi. Nah, akibat daripada mengurangi pekerjaan daripada pembantu kita, kalau di sini mamluk itu budak, kana maghfiratan lidunubi. Nah, itu menyebabkan ampunan dosa bagi kita. Luit lalu langan tak mau ampunan di bulan Ramadan ini, sangat-sangat rugi. Nanti akan datang hadisnya, alangkah ruginya orang yang menemukan awal Ramadan kemudian tidak mendapat rahmat Allah. Alangkah ruginya orang yang masuk di dalam bulan pertengahan Ramadan tidak mendapat ampunan Allah. Alangkah ruginya orang yang menemukan asyrul awakhir tidak mendapat pembebasan dari neraka. Sungguh-sungguh mereka itu adalah orang-orang yang merugi dan sungguh merugi. Makin waliwan makin. Karena setahun madait malik musa datang umur yang namanya bulan maghfirah, bulan rahmah, waliwan bang. Setahun lagi baru ada. Makin tamu bulan rahmah. Apakah dapat maghfiratullah sawi, rahmat Allah sawi apa ndi? Makin tamu bulan maghfirah, mau apa ndi ampunan Allah sekarang. Tergantung kita. Tergantung kita. Membetu tak tahun diri sak pulih rahmat Allah. Ya. Munasang tuang guru bilangan tak tahun tan pulih rahmat Allah. Ini tanggal seke. Tanda-tanda rahmat Allah itu melekat sama kita
adanya kegiatan, kemudian kegigihan, kegirangan, semangat yang pelungguh mengerjakan kebaikan. Itu tandanya rahmat Allah sudah kita raih. Lamun masih dah merasa bengan je, merasa bengan dia mau apa-apa wati. Anda tak mau segenggam bangkai. Nah, kemudian nanti kalau sudah masuk seperti sekarang, maghfiratullah, ampunan Allah, tentu ada tanda-tandanya. Apakah kita mendapat maghfiratullah pada bulan suci Ramadan kemarin? Tanda-tandanya ada. Di antaranya orang yang memperoleh maghfiratullah itu selalu menjaga diri daripada wuku' anil khataya, wuku' anil dzunubi wal asar. Selalu akan menjaga dirinya dari jatuhnya kepada dosa. Kemudian tamun lema asyrul awakhir, apakah bagaimana kita menemukan pembebasan dari neraka? Selalu kita condong pada akhir-akhir hayat kita, condong kepada kebaikan. Itu tanda-tanda. Arak tanda-tanda memang. La ilaha illallah dah sakti jama Allah Taala. Wastaksiru fihi min arba'i khisalin, perbanyak bagi kita 4 perkara. Khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina bikum anhuma. Perbanyaklah olehmu hai umat Nabi Muhammad, umatku manik Nabi, arba'u khisalin, 4 perkara, perbanyak di bulan ini. Yang mana yang 4 perkara niki, yaitu menyebabkan reda Allah, ya, sebab ridha Allah Ta'ala. Maka ini yang kita kejar, berbicara Allah Ta'ala meredai kita. Maka perbanyak 4 perkara ini. Yang 2 di antara yang 4 itu menyebabkan redha Allah. 2 lagi yaitu semuanya kita butuh. Semuanya kita butuh. Yang 2 menyebabkan redha Allah itu fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Ini bahasa di mana Nabi dalam khutbah. Wa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Adapun yang 2 menyebabkan redha Allah, fa syahadatu alla ilaha illallah, perbanyak membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Samula nas, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dinara kalimat karim nikin dinara. Tapi para ulama menambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tapi kalau membaca teks nas yang dibaca oleh baginda Nabi SAW adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Entah tu. Tidak ada karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karim kalimat karim ni tidak ada. Tetapi kalau kita tambah seperti yang ditambah oleh para ulama, tidak apa-apa, tidak menjadi persoalan. Tapi kalau mencukupkan dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu paling bagus, karena itu sunnah. Nah, maka 2 perkara menyebabkan redha Allah, yaitu perbanyak bagi kita syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Aradu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Kemudian 2 yang semuanya kita butuh, yaitu mohon
masukkan kami ke dalam syurga dan jauhkanlah kami ke dalam neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah niki diperbanyak. Jadi kalau bisa pelugum sami menjelang berbuka atau lihat mobil atau lihat tiket santi-santi, tukul-tukul, ya diperbanyak yang menyebabkan redha Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Ada dua, syahadat dan mohon ampun. Paling populer yang kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalimat-kalimat terus menerus. Yang dua menyebabkan Allah redha, yang dua lagi la ghina abikum anhuma. Semuanya kita butuh. Fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Wa man saqa sa'iman saqallahu min haudi syarbatan la yasma'u ba'daha abada. Siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, menyiapkan minuman untuk orang puasa, maka Allah akan menggantikan kepada kita nanti di hari akhirat, akan kita minum seteguk air dari haud. Haud ini adalah telaga di akhirat kelak. Apabila kita minum lam yazma' ba'daha abada, tidak akan kita tak melek ngenem selai-lai. Nah biasa dia tawar syarbatan haniatan mariatan. Duit jamaah haji Salahuddin baca syurbatan hani, lain syurbah. Lemun syurbah niki tepiak si daging, kemudian tepiak jari minum si ngenem idam apa dari itu marak kayen ni orang syurbah. Marak kayen apa orang sesedak jangan itu berngi rawon ya dan syurbah. Lebaran jamaah haji pokok saya terbaca binjita tan Salahuddin baca syurbatan haniatan ngelip dengan arah senaung kena apa dia berdoa ya Salahuddin tu baca ni. Lemun syarbatan niki setekuk air, lemun syurbatan niki sesedot apa sesedot marak kain seberi apa rawon, ini kadang syurbah. Nah, ini. Maka itu apabila kita akan melaksanakan dengan bagus. Nah, bu mungkin di dalam tanggal 2 tanggal 10 sampai tanggal 20 sampai tanggal 30, maka ada dua materi yang sangat penting yang sampaikan itu insyaallah Sabtu yang akan datang, masalah zakat fitrah. Masalah zakat fitrah, kemudian minggu ditambah dengan Lailatul Qadar. Insyaallah Sabtu yang akan datang. Maka sekarang saya akan bacakan fadail kelebihan Ramadan. Ada giat melakukannya. Kemudian bahasan ulama rahimahullahu taala an ummil mukminin ummil Aisyah radhiyallahu taala anha qalat annaha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un qulna la qala fa inni shaimun ma ja'a fadli shaumi. Nah, berikutnya di dalam kita berpuasa bulan Ramadan, nah, yang perlu kita ketahui, yang kita jaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang membatalkan puasa.
Di antara yang membatalkan puasa yang paling fatal adalah hubungan suami istri. Yang cari lain diganggu pemerari anak bulan puasa. Yes, ceregak poteng li perempatan. Cari tulau lah. Menarak dengan kawin anak bulan puasa, dia ceregak poteng bulan apa? Li perempatan. Sangat aib sekali. Tidak layaklah bagi kita mengawinkan anak kita di dalam bulan puasa. Sekalipun itu sah, tidak ada kaitan dengan sah dan tidak sahnya nikah. Tetapi tidak layaklah bagi kita mengawinkan anak di dalam bulan puasa secara adat. Tetapi dalam segi tradisi dan adat kurang solah. Puasa bulan suci Ramadan. Nah, makin di dalam kita berpuasa semaksimal mungkin kita pegawaian ada paling afdal, terutama isi terpada buka pada pola puasa dendek baik. Jangan sampai tidak kita mulai yang pola puasa ni dengan korma. Jangan dek sulit lalu pete kurma makin. Dek sulit lalu pete kurma. Sekedar situ pola puasa doang. Dan korma niki paling afdal witir. Ganjil. Sebiji, lemun dek sebiji, telu biji. Lemun dek telu biji, 5 biji. Lemun dek 5 pitu. Lemun dek pitu siwak. Lemun siwak je wah. Kamaknya ruah. Kelewatan siwaknya. Cukup 1 biji atau 3 biji. Nah, sunnah memang autar. Apa rahasia sak witir wallahu alam. Sak penting kita makan korma. Baru dengan air. Nah, baru dengan air. Ini sunnah yang kita lakukan. Dan ketika kita polak puasa niki dengan niat sunnah. Sunnah Rasulullah pakai korma. Maka saya berbuka memakai korma. Nah, niki ya elit tak buka niki. Nah, baru lain-lain. Kemudian setelah niki baru kita salat tarawih. Nah, waktu salat tarawih niki ba'da dukhuli isya. Wasa selesai salat isya per individu. Jadi baru boleh tarawih bagi dengan wah selesai salat isya. Bagi yang belum sembahyang isya belum diperbolehkan tarawih. Begitu selesai sembahyang isya niki sudah masuk baginya salat tarawih. Nah, di dalam malam niki kanggun kita berhubungan suami istri. Kanggun berhubungan suami istri. Berhubungan badan dan ipin balik. Kanggu. Boleh. Kalau memang dahulu pertama kali tidak boleh. Tetapi Allah tahu kita tidak tahan, tidak terlalu lama tidak bersama istri, maka Allah memberikan keringanan. Maka 2 perubahan hukum yang menjolok di dalam bulan puasa Ramadan. Perubahan hukum pertama, boleh memilih antara puasa dan membayar fidyah. Mansukh niki, terhapus hukumnya. Harus kita puasa. Nah, kalau ayatnya masih utuh. Nah, kemudian berikutnya ayat melarang kita berhubungan suami istri di dalam bulan puasa. Maka Allah tahu, Maha tahu keadaan kita akan berkhianat. Wal al'an bashiruhunna wabtaghu min fadlillah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan oleh Allah. Nah, itu perubahan dari tidak boleh menjadi boleh. Nah, jadi semakin ada yang semakin ringan, ada semakin berat. Di antaranya yang semakin ringan adalah bolehnya berhubungan suami istri malam bulan suci Ramadan. Nah, niki pun batasnya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Nah, selama niki boleh kita lakukan apapun di dalam bulan suci Ramadan.
Sampai di sini alhamdulillah ada namanya imsakiyah, waktu imsak. Di Indonesia doang tanah imsak, lemun di negara Arab beda. Batasnya fajar. Muna Allahu Akbar ini imam je, ini muadzin dikanggu ang kembing-kembing. Dikanggung kembing-kembing kalau sudah azan. Kemudian batasnya sampai fajar. Sekarang beng engkah batas ada sak jelas. Lemun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lae seperembek batas antara azan biki luaran sak nyaur qadra 50 ayat. Ane nak maca Al-Quran 50 ayat insyaallah mau 50 ayat. Baru ya jarak antara azan subuh dan luaran sak sahur. Iki paling afdal. Paling afdal. Lalu batas hukum sampai di mana? Sampai azan. Jadi nunin kita fikih lau jama'a zaujatahu wa azanal muadzina subhan wajaban naz'u fil hal. Apabila seorang suami berhubungan badan dengan istrinya kemudian azan subuh, wajaban naz'u, wajib mencabut, datok tercabut, dendek peterus, dalam peterus je batal, wajaban naz'u fil hal. Sampai itulah batasnya. Tetapi ada namanya imsak. Imsak itu batas, jangan sampai melewati batas. Marak tarahim niki. Lagu itu bengkan tadi dia. Perengkah Sumbawa dan sekitarnya. Bengkan kanak. Baru nengkah Lombok Timur, ande man tamu bir. Menatamu bir je. Mun dia sebut bir kan sah. Ya kita cukup sudah sampai di entansa imsakiyah niki. Wah, solah waniki. Sangat bagus menjaga imsakiyah. Kalau sudah niki masih kita boleh berniat puasa. Namun kelupaan niat, ingat sengaja puasa besok pagi. Karena apabila terjadi lupa niat maka tidak sah, tapi wajibal imsak. Wajib imsak. Andai terjadi berhubungan suami istri ubiyah. Mau tahu-tahu jeren pada pegawaian ganti pin balik menyaur. Haru-haru penyaur lang kelembang. Mundit mandi. Mundit mandi. Ane masa ngebang subuh tanpa nanti tuh mandi ubiang berembe ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Tidak harus mandi. Tetapi mandi setelah sholat sebelum sholat subuh. Nah niki hukum yang berkaitan dengan. Nah kemudian yang mengurangi nilai puasa kita adalah ini ucapan kita. Maka Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka." Lamun pada puasa yang kentok mendah. Wa basaraka, dan puasa penglihatan. Jangan melihat hal yang tidak pantas dilihat, tendek dengah barang sandi pantas terdengar. Walisanaka, dan ucapan kita juga jangan membicarakan sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, lebih-lebih membicarakan orang. Wajawarihaka, dan anggota badan kita. Wada' azal jar, jangan sampai kita menyakiti hati tetangga. Didik pada menyakiti hati tetangga. Menyakiti hati tetangga lu cara ni kira kalian sih. Cara ada macam-macam. Yang penting tersakitinya tetangga itu. Innahu kana ghaffara. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.